warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad fazal fawzal azima. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berawal dari harapan kita bersama adalah berserah kepada Allah SWT, sembari mengucapkan puji dan syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmat yang begitu besar, yang tidak mampu diukur walaupun dengan alat tercanggih yang pernah ada di muka bumi ini. Sehingga ada perumpamaan mengatakan, seandainya seluruh pohon-pohon yang ada di hutan dijadikan mata pena dan seluruh air lautan dijadikan tintanya, niscaya tidak mampu melukiskan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam, hidup kita akan tenang dan terlepas dari ancaman kejahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab dalam agama Islam diajarkan bagaimana hubungan baik antara manusia dengan sang pencipta, hablum minallah, dan hubungan baik antara sesama manusia, hablum minan nas, yang penekanannya terletak pada etika dan moral, seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kusempurnakan nikmat atas kamu, serta aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Selanjutnya, selawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Beliau seorang tokoh bukan penokoh, seorang pemimpin bukan terpimpin. Beliau yang telah membawa manusia minaz zulumatin nur, yang telah membawa manusia dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau di akhir kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki pekan yang ketiga di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kita tentunya wajib bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah umur, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, karena kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pada 2 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Rajab, sebagian besar dari kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itulah sebagian dari doa-doa kita bermunajat kepada Allah SWT, meminta agar diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, serta disampaikan pada bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, pada saat ini doa-doa kita itu telah Allah SWT kabulkan dan ijabah. Allah SWT sampaikan dan pertemuan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta kita. Cobalah lihat di sekeliling kita, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Pada tahun yang lalu mereka masih berada di samping kita di kala sholat Jumat dan sholat tarawih, masih bersama tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dan bahkan mungkin orang terdekat dan tersayang kita. Sekarang mereka tidak bisa lagi menemani kita di bulan suci Ramadan tahun ini.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai sebuah konsekuensi dan permintaan yang dikabulkan, tentunya ada hal-hal yang harus kita tunaikan, ada suatu imbal balik yang harus kita lakukan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan kali ini. Maka ada suatu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu kewajiban berpuasa selama bulan suci Ramadan. Wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak cukup sampai di situ saja dengan dipertemukan kembali kita di bulan Ramadan pada tahun ini, juga hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Artinya Allah SWT masih memberikan kepada kita semua peluang atau kesempatan untuk menambah amal kebaikan berupa solat 5 waktu sehari semalam secara berjemaah di masjid, membaca kitab suci Al-Quran, bersedekah dan berimpak. Niatkan untuk beramal semaksimal sesuai dengan batas kemampuan kita, sesuai dengan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Allah SWT berfirman, fattakullah mastata'utum wasma'u atium wan anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah SWT menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatilah dan infakkanlah harta baik yang untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang yang beruntung. Quran surah At-Takabun ayat 16. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan kali ini beribadahlah dengan semampu-mampunya, dengan kualitas yang maksimal. Jika tarawihnya mampu 8 rakaat, maka kerjakan itu saja, jangan sampai memaksakan untuk ditambah-tambah. Jika membaca kitab suci Al-Quran hanya mampu maksimal 2 lembar per hari, maka lakukannya itu saja. Jika infaknya hanya mampu 5 atau 10 ribu setiap hari, maka berimpaklah dengan nilai seperti itu. Jangan memaksakan untuk lebih jika keadaan kita tidak memungkinkan. Alhamdulillah, jika mampu lebih, itu akan lebih baik lagi. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kerjakanlah semampu kita dengan kualitas yang maksimal. Jika telah kita kerjakan dengan seperti itu, maka serahkanlah semuanya kepada Allah SWT. Dan yang paling terpenting adalah mengerjakannya dengan istiqomah rutin setiap hari, bulan Ramadan maupun bukan bulan suci Ramadan. Laksanakanlah terus menerus, karena nilai ibadah kita yang sedikit itu akan menjadi berharga apabila kita lakukan secara terus menerus. Rasulullah SAW selalu istiqomah dan beribadah kepada Allah SWT. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali lil ilahi ta'ala adwahuma wa in qala. Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu atau secara terus menerus dikerjakan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi nilai suatu amal ibadah juga ditentukan, salah satunya adalah dengan keistiqomahan kita dalam mengerjakan amalan-amalan tersebut. Seberapa rutin kita mengerjakannya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, hal yang perlu juga untuk kita jaga adalah menghindari tren ikut-ikutan dalam beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan, yang biasanya pada awal-awal Ramadan masjid-masjid akan terlihat ramai, penuh sesak oleh para jemaah. Lalu ada beberapa orang dari kita yang ikut-ikutan meramaikan. Tidak salah memang hal itu dilakukan, tetapi ketika di penghujung bulan suci Ramadan, masjid-masjid kelihatan agak sepi oleh para jemaahnya. Banyak yang enggan untuk pergi lagi ke masjid. Kita juga ikut-ikutan malas ke masjid, maka itulah yang salah. Seharusnya kita tetap pergi ke masjid, melanjutkan amalan ibadah yang telah kita mulai dari sejak awal bulan suci Ramadan hingga akhir bulan suci Ramadan. Ingatlah,
Solat 5 waktu secara berjamaah di masjid itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan, dan kewajiban itu bersifat selama-lamanya, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi di sepanjang tahun selama kita hidup di dunia ini. Dan batas terakhirnya adalah di saat Allah SWT menjemput nyawa kita hingga napas kita yang terakhir. Bukannya sekedar musiman, dan bukan pula sesuka-sukanya kita dan sesempat-sempatnya kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita jaga nilai-nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan cara beribadah, dengan kesanggupan kita, dengan kemampuan yang ada, sambil terus meningkatkan kualitasnya. Beribadah dengan istiqomah, terus menerus lakukan tanpa harus ikut-ikutan dengan orang lain. Terakhir, kita sudah banyak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ataupun 60 tahun, dan bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Maka kita ubah pola ibadah di bulan suci Ramadan kita. Jika pada bulan suci Ramadan sebelumnya dirasakan tidak memberikan dampak yang bagus atau memuaskan pada kehidupan kita, segera ganti arah, perbaiki dengan konsep yang baru, agar bulan suci Ramadan ini lebih berdampak pada bertambahnya kebaikan pada diri kita. Bulan suci Ramadan yang mampu merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika Ramadan pada tahun yang lalu kita belum mampu untuk menambah rasa sabar dan syukur kepada Allah SWT, maka dengan adanya perbaikan pada bulan suci Ramadan kali ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang semakin sabar dan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Segera perbaiki. Jika tidak, maka kita perlu menunggu setahun lagi untuk berbenah, dan belum tentu kesempatan itu ada, karena boleh jadi ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua berupa kekuatan agar tetap istiqomah dan dalam beribadah kepada Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi min ajabiyatin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.